Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Muhammad Aris atau biasa dipanggil Dr. Aris, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. Sehat dimulai dari saya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengobati penyakit ringan lebih baik daripada nanti berat baru diobati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan salah satu penyakit yang akhir-akhir ini sangat menonjol di tengah masyarakat dan kadang-kadang diabaikan. Apa itu? Adalah penyakit hipertensi. Apa arti hipertensi? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar. Hipertensi terdiri atas dua suku kata, hiper dan tensi. Hiper itu artinya lebih, ya. Tensi itu adalah tekanan darah. Sehingga hipertensi adalah penyakit akibat tekanan darah di atas normal, lebih normal. Hipertensi ini sangat banyak menyebabkan penyakit-penyakit tidak menular yang berbahaya yang selama ini kita sudah sangat kenal. Di antara penyakit-penyakit yang tidak menular yang dimaksud itu adalah pembunuh-pembunuh yang sangat banyak di tengah masyarakat. Penyakit apa itu? Yang pertama, gagal jantung misalnya, gagal ginjal, penyakit stroke. Semua ini tentu sudah sering kita mendengarnya. Hipertensi sangat mungkin bisa menjadi salah satu penyebab sehingga penyakit-penyakit ini bisa muncul. Hipertensi ini disebut juga silent killer atau pembunuh diam-diam. Kenapa bisa seperti itu? Karena hipertensi ini sebagian besar orang yang mengalami hipertensi itu sebetulnya secara kebetulan ditemukan. Nanti sakit, datang berobat, terus dilakukan pengukuran tekanan darah, ternyata tensinya sudah sangat tinggi. Sehingga biasanya kita sudah terlambat. Ya, dalam hal ini makanya saya mulai tadi dengan kata-kata lebih baik mencegah daripada mengobati, karena sebetulnya hipertensi ini bisa dicegah dari awal. Ya. Namun sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan berapa sih kondisi normal tekanan darah kita. Ya, jadi banyak sekali teori dari para ahli menyatakan bahwa sebetulnya tekanan darah ideal itu ada di 120/80. Banyak teori, tapi untuk lebih mudahnya kita bisa ukur, kita bisa melihat, ya, patokan utamanya adalah sebetulnya 120/80. 120 sistolnya atau tahanan dimiliki oleh pembuluh darah.
ketika jantung memompa darah keluar dari jantung. Itu tekanannya namanya sistol. Kemudian pernya itu apa? Itu adalah diastol. Adalah tekanan minimal yang dimiliki oleh jantung untuk menerima kembali darah dari pembuluh darah dari seluruh tubuh. Jadi idealnya itu perbedaan atau selisih antara sistol dan diastol itu 40 mm air raksa, karena satuan dari tekanan darah itu adalah milimeter air raksa atau mmHg. Nah, jadi patokan sederhananya itu saja ya, bahwa 120/80. Dalam kondisi sudah terlanjur hipertensi, maka harus segera diturunkan tensinya ke mendekati normal. Karena tidak bisa juga langsung, misalnya kalau sudah sangat tinggi, misalnya sampai 200 tekanan darah sistolnya, tiba-tiba mau diturunkan sampai 120 dalam waktu sekejap, itu juga tidak bisa. Sehingga harus diturunkan pelan-pelan sampai mendekati atau mencapai titik normal. Karena hanya dengan itu maka kondisi tubuh kita bisa tetap pada kondisi optimal. Kalau tekanan darah terus-menerus tinggi, maka semua organ yang ada kaitannya dengan darah itu akan dipaksa untuk menahan tekanan yang ada. Itulah sampai kenapa jantung bisa kewalahan, kepayahan. Jadi awalnya namanya payah jantung, kemudian nanti betul-betul kalah sehingga disebut gagal jantung. Demikian juga dengan ginjal. Ketika tekanan darah terus-menerus tinggi menuju ke ginjal, maka lama-kelamaan ginjal akan kalah. Begitu juga pembuluh darah yang ada di otak, terus-menerus tekanannya tinggi, lama-lama akan kalah sehingga pembuluh darah di otak bisa pecah ataupun tersumbat. Itulah yang dimaksud dengan penyakit stroke yang selama ini kita sering sekali melihat ya, dan memakan korban yang banyak. Seperti itu kira-kira saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kenapa hipertensi ini harus ditangani dengan segera. Karena salah satu penyumbang atau pendukung utama penyakit tidak menular yang saya sebutkan tadi itu bisa terjadi. Ada orang berpendapat begini, kalau tensi saya itu 160/100 misalnya, atau per 120, itu enak perasaan saya, berarti itu normal. Ini pendapat yang keliru Bapak Ibu ya. Tekanan darah selalu kita berpatokan tadi 120/80, itulah yang ideal, yang normal. Meskipun ada kondisi tertentu yang bisa ditolerir, misalnya sampai 140 ketika umur sudah meningkat ya, di atas umur 40 tahun misalnya, tensi kita 135 sampai 140 itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau sampai 160 apalagi 180 itu sudah hipertensi, dan kalau berlangsung lama akan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Oleh karena itu tidak ada istilah saya normal di 160, saya normal di 180. Bahkan ada pasien saya menyatakan bahwa saya normal di 200. Luar biasa. Artinya normal menurut mereka adalah tidak merasakan gejala. Artinya dalam kondisi seperti dia merasakan baik-baik saja,
Itulah yang dimaksud tadi kenapa silent killer. Nanti tiba-tiba terpeleset lagi jalan atau kaget sedikit, tiba-tiba pembuluh darah di otak pecah, terjadi stroke. Tiba-tiba jantung, kaget sedikit, tiba-tiba jantung berhenti, atau tiba-tiba ada gagal ginjal, dan seterusnya. Inilah kenapa harus segera ditangani. Ada juga orang seperti ini, bahwa saya takut minum obat terus-menerus karena membahayakan bagi ginjal saya. Ini justru terbalik, ya. Tidak meminum obat hipertensi sehingga tensi kita terus-menerus tinggi, itu justru sangat berbahaya bagi organ seperti jantung, ginjal, dan pembuluh darah otak. Itu sangat berbahaya, sehingga harus segera diturunkan. Dibandingkan dengan efek samping obat hipertensi, jauh lebih ringan dibandingkan mengingat efek dari tensi tinggi yang terus-menerus. Oleh karena itu, jangan ragu untuk meminum obat hipertensi dalam jangka waktu yang lama. Bahkan sebahagian besar orang yang sudah terlanjur hipertensi harus minum obat secara terus-menerus. Itu tidak masalah, karena para ahli juga sudah membuat sedemikian rupa obat-obat hipertensi itu sangat mudah. Seperti yang sekarang hanya sekali sehari misalnya, ada yang 2 kali sehari, ya, sehingga kalau sekali sehari itu tidak merepotkan. Gejala efek samping yang ditakutkan juga akan sangat rendah. Seperti itu kira-kira, ya. Jadi jangan merasa bahwa tensi saya 160 itu normal menurut saya. Tidak ada cerita. Tetap yang penting di atas 140, maka dia dinyatakan sebagai hipertensi. Hipertensi ini, Bapak Ibu, perlu saya jelaskan bahwa hampir semua orang hipertensi sebetulnya adalah orang-orang yang awalnya tidak peduli dengan kesehatan. Makanya Kementerian Kesehatan beberapa tahun terakhir telah mengeluarkan suatu program, ada namanya program Germas, Gerakan Masyarakat untuk Sehat, ya, Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Apa isi dari Germas itu? Ada banyak, ada 7 isi dari Germas itu, tetapi di awal-awal itu minimal 3 yang harus kita jalankan. Yang pertama, selalu melakukan aktivitas fisik setiap hari, aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Apalagi kondisi sekarang dengan begitu berkembangnya media sosial, terlanjur kita buka WA, terlanjur buka Facebook, terlanjur buka-buka bacaan-bacaan atau menonton film lewat media sosial, maka kadang-kadang kita tidak bergerak dalam sehari. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan membuat suatu gebrakan, namanya gerakan. Jadi namanya gerakan, ya harus semua lapisan masyarakat harus ikut terlibat untuk keselamatan, untuk hidup berkualitas ke depan, ya. Yang kedua adalah makan buah dan sayur. Karena ternyata di tengah-tengah masyarakat kita, satu hal yang sangat-sangat mendasar yang mulai dilupakan adalah makan buah dan sayur. Semua serba instan.
sekarang kita hanya duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang ketuk-ketuk pintu yang bawakan kita makanan. Semua serba delivery, semua serba online, bisa dipesan. Inilah yang menyebabkan kita kadang-kadang malas. Nah, satu hal bahwa ternyata makan buah dan sayur menjadi salah satu penyebab tidak lancarnya pencernaan. Masalah pencernaan juga masalah besar yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, kembali makan buah dan sayur. Germas yang ketiga yaitu periksa kesehatan rutin. Apa di situ? Kalau yang paling mudah dilakukan adalah minimal mengetahui atau mengukur tekanan darah kita minimal sekali sebulan. Cukup sekali sebulan, tidak setiap hari, tidak setiap minggu. Itu untuk orang yang normal. Jadi bagi kita yang tekanan darah kita normal, jangan lupa setiap bulan kita harus mengetahui tekanan darah kita berapa. Apa efek dari gerakan masak ini? Kalau tekanan darah kita selalu terukur setiap bulan, maka ketika mulai naik langsung bisa diketahui, Bapak Ibu. Ya, kenapa saya mengingatkan ini? Karena ini salah satu hal yang kadang-kadang dilupakan, satu hal yang disepelekan, satu hal yang begitu mudah kelihatannya, tetapi dalam penjabarannya, dalam pelaksanaannya di lapangan itu ternyata susah. Kita saja yang punya tensi, perawat, ya, atau tenaga kesehatan, atau bahkan dokter sekalipun, itu hanya mengukur tensi orang, sementara dia sendiri tidak pernah ditensi. Ada beberapa, sering saya tanya ke perawat, tahu tekanan darahnya setiap bulan? Ya, ketawa bahwa ternyata selama ini kita teledor, tidak pernah mengukur tekanan darah kita. Yang kita pikirkan tekanan darahnya orang, tekanan darah pasien, sementara tekanan darah sendiri tidak pernah diukur. Lebih lucu lagi, teman-teman dokter yang saya tanya, Bu dokter, Pak dokter, apa pernah mengukur tekanan darahnya? Ternyata tidak rutin juga mengukur tekanan darahnya. Ada yang bilang sampai setahun belum pernah diukur lagi tekanan darahnya. Luar biasa. Sehingga ini adalah gerakan yang harus kita kembali, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang dekat dengan puskesmas, dekat dengan pustu, ada bidan, ada perawat dekat, minta tolonglah mereka. Lewat depan puskesmas, sekedar singgah, mengukur tekanan darah, dalam sekali sebulan misalnya, itu sudah cukup untuk melindungi kita dari kejadian hipertensi yang tidak terkendali. Demikian juga kalau ada pustu, ada bidan atau ada perawat, sudilah mampir bahwa minta tolong saya ditensi, saya sekedar hanya untuk tensi. Boleh, mereka siap kok, gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk senantiasa mengukur tekanan darah? Kemudian sekarang juga banyak alat pengukur tekanan darah yang elektrik, pakai baterai, tinggal dipasang, terus memompa sendiri, terus nanti muncul sendiri. Di situ tertulis berapa tekanan darah kita pada saat ini. Tetapi itu kadang-kadang dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga kalau ragu-ragu maka sebaiknya datang ke petugas kesehatan atau datang ke dokter.
Kenapa hal ini minimal sekali sebulan? Itu karena jarang sekali ditemukan orang yang hipertensi itu bulan ini normal, tiba-tiba bulan berikutnya sangat tinggi. Tidak, pasti naiknya pelan-pelan, naiknya sedikit-sedikit. Contoh, bulan Januari misalnya kita periksa tekanan darah 120/80, bulan Februari 125 atau 130/80, Maret baru masih 130, nanti April baru 140, bertahan sampai Mei 140, Juni naik 150, begitu. Jadi pelan-pelan. Nah, kalau mulai naik tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Pengobatan pertama hipertensi tidak langsung obat, Bapak Ibu, ya. Kita mulai dulu dengan diet, mengatur pola makan. Pola makan apa? Yang biasanya disarankan untuk rendah garam, jangan terlalu asin, ya. Jangan terlalu asin makanan kita. Biasanya baru dimulai kurang-kurang asin, tekanan darah kita turun kembali normal. Jadi tidak sampai naik. Bisa dibayangkan kalau seperti ini. Kalau Januari diukur 120, nanti Agustus baru diukur sudah 160. Januari 120/80, tiba-tiba bulan Agustus mulai tegang leher, diukur ternyata sudah 160/100 misalnya. Kenapa bisa? Ya karena memang waktunya sudah sangat lama. Oleh karena itu, ya harus diukur setiap bulan minimal. Itu untuk orang normal, tapi bagi hipertensi boleh lebih sering. Mungkin setiap minggu atau setiap 10 hari setelah obat habis atau mau sambung obat, diukur lagi tekanan darahnya. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan bisa mencegah kita dari kejadian hipertensi yang saya sebutkan dari awal tadi, ya. Hipertensi bisa dicegah dengan jalan mengukur tekanan darah minimal sekali sebulan. Jangan takut diperiksa, karena setelah diperiksa ada tanda-tanda ada kenaikan, maka banyak langkah yang bisa langsung diambil. Sekira seperti itu. Mari kita cegah hipertensi, mari kita cegah penyakit silent killer ini agar kualitas hidup kita bisa menjadi lebih baik. Mari kita saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling mendoakan agar masa depan dan kualitas hidup kita bisa terjaga dengan baik. Demikian tema dan pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena siapakah orang yang lebih baik di antara kalian? Hadis menyatakan yang lebih baik di antara kalian adalah yang paling banyak berguna bagi sesama. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga kualitas hidup kita semua bisa menjadi lebih baik. Demikian, Assalamualaikum, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua.